channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu latihan soal-soal seputar kepemiluan tahun 2024. Ya, di sini disertai dengan kunci jawaban untuk persiapan tes CAT, PPK dan PPS. Ya. Baik teman-teman yang baru bergabung di channel saya, tentunya jangan lupa klik like, comment, subscribe serta tanda loncengnya teman-teman, agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Oke ya, kita langsung saja ke pembahasan. Di soal nomor 1 di sini ya, perbuatan berikut merupakan tindakan pidana pemilu kecuali A. Seorang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Ya. Di sini ingat teman-teman bahwasannya adalah kecuali. Berarti semua jawaban hampir nantinya akan adalah merupakan tindakan pidana. Ya, di sini A. B. Seorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. C. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilihan menghalang-halangi seorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang. D. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. E. Sanksi peserta pemilu dengan sengaja. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pengundian dan penghitungan suara. Ya, silakan teman-teman jawab. Nah, di sini sebagai jawaban acuan dari saya, yaitu bahwa jawabannya E. Karena saksi itu bebas, mau tanda tangan mau tidak itu bukan suatu pelanggaran ya teman-teman ya. Jadi saksi itu tidak harus bertanda tangan di berita acara. Namun apabila tidak bertanda tangan, maka dia tidak mempunyai hak untuk melakukan keberatan apabila nanti ada sidang pleno di tingkatan sebelumnya atau tingkatan selanjutnya. Oke, next ke soal nomor 2. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini tertuang dalam A. Pasal 1 ayat 61 Undang-Undang 145, B. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, C. Pasal 3 ayat Undang-Undang 145, pasal 2 ayat 1, atau E. Tidak jawaban yang benar. Silahkan teman-teman jawab menurut teman-teman. Nah, di sini adalah pasal 1 ada 3 ayat, pasal 2 ada 1 ayat. Bagi teman-teman nanti silahkan pelajari ya, bahwasanya untuk ini insya Allah akan keluar teman-teman, karena soal-soal ini adalah soal-soal yang sering keluar teman-teman di CAT tentang kepemiluan. Jawaban di sini adalah B ya teman-teman, pasal 1 ayat 2. Nanti silahkan teman-teman browsing cari apa sih isinya dari undang-undang ini. Oke, next ya ke soal nomor 3 teman-teman. Menurut Undang-Undang 1945, hasil amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat A, B. Dewan Perwakilan Daerah, C. Utusan Dorongan Daerah, D. A dan B benar, E. A dan C benar. Menurut teman-teman, kalau menurut dari saya di sini berdasarkan referensi yang saya cari, jawabannya adalah D ya, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah seperti itu. Next, nomor 4. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan pemilihan penyelenggara pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. Bawaslu, B. Sekretariat Bawaslu, C. Sekretariat Bawaslu Provinsi, D. Seluruh Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di wilayah provinsi bersangkutan, E. A dan B benar. Ya, apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankannya. Bawaslu berarti bahwa di sini Bawaslu Provinsi. Ingat teman-teman, apabila tidak ada
Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, itu misalkan Bawaslu saja seperti jawaban nomor A ini adalah pusat ya teman-teman, RI ya. Maka di sini jawaban kami adalah A teman-teman, karena apabila provinsi itu tidak bisa melaksanakan tugas maka akan diambil alih oleh Bawaslu RI, dan tingkatan ke bawahnya misalkan kabupaten tidak bisa melaksanakan tugas maka nanti akan diambil oleh Bawaslu provinsi. Apabila Panwascam atau Panwas kecamatan tidak bisa melaksanakan tugas akan diambil alih oleh Bawaslu kabupaten gitu teman-teman. Next nomor 5 teman-teman ya. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali. Ingat ya teman-teman, ada kata-kata kecuali di soal nomor 5. A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada Jadi jawaban nomor 5 adalah C teman-teman ya. Next nomor 6. Anggota KPU Kabupaten Kota wajib memenuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh ya di sini Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu dan DKPP. Ingat teman-teman bahwa di sini adalah kode etik, maka tidak akan ada keterlibatan dari KPU ataupun PPK dan lain-lain. Di sini kaitannya tentang pengawasan, yaitu mulai di KPP, Bawaslu dan jawaban di sini adalah B teman-teman ya. Oke ya, next soal nomor 7. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari pihak asing, B. penyumbang yang tidak jelas identitas, C. pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, D. pemerintah desa dan badan usaha milik desa. E. semua benar. Silahkan teman-teman jawab. Berdasarkan referensi yang saya cari di sini teman-teman, bahwasannya jawaban saya adalah E ya teman-teman, karena pihak asing itu tidak boleh memberikan kampanye. Penyumbang tidak jelas itu tidak boleh, harus jelas identitasnya teman-teman, si A, si B seperti itu ya. C. pemerintah jelas tidak dilarang ya. Pemerintah desa pasti dilarang, tidak dibolehkan. Oke ya, next nomor 8. Partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD dan tingkat sesuai tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye rekening khusus dana kampanye kepada KPU provinsi kabupaten kota paling lambat sebelum pertama jadwal pelaksanaan kampanye bentuk rapat umum. 14 hari, 15 hari, 16 hari, 20 hari, 21 hari. Silakan teman-teman jawab sebelum saya berikan kuncinya. Di sini tentunya saya berdasarkan referensi ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman juga cari referensi. Siapa tahu referensi saya ini salah teman-teman. Tapi soal-soal ini adalah dari info-informasi yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, walaupun mungkin tahun sebelumnya ada yang CAT, ada yang belum masih tulis. Nah, soal-soal yang sering keluar. Oke ya, jawaban dari kami adalah A, yaitu 14 hari. Next, nomor 9. Pembukaan dana kampanye pemilu harus dicatat terpisah dengan pembukuan keuangan partai politik dimulai sejak
setelah partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu anggota DPRD. Ditutup 1 minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. 3, 4, 5, 6, 7. Di sini silakan teman-teman jawab. Nah, referensi dari kami jawabannya adalah A, karena ini berpacuan pada bahwasanya calon itu boleh melakukan kampanye setelah 3 hari ditetapkan sebagai calon peserta pemilu, oke teman-teman ya. Soal sebelumnya sudah ada. 10. Dana kampanye peserta pemilu presiden dan wakil presiden dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh lebih dari 500 juta, 1 miliar, 1,5 rupiah, 2 miliar, 2. Jawab. Nah, di sini jawaban kami adalah E. Nanti silahkan teman-teman cari referensinya. Inilah demikianlah teman-teman 10 soal di bab ke-7 ini atau di part ke-7. Semoga bermanfaat teman-teman. Mari kita belajar, semoga di tes ini kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lulus. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.